Halo guys, selamat datang lagi di channel gua. Jadi dengan gua Auto Apocalypse. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang satu hero yang sudah di request khusus oleh salah satu sahabat kita di Goddess of Genesis, yaitu hero Cleopatra. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang Cleopatra ini. Ya, jadi ini dia hero Cleopatra. Cleopatra ini sebetulnya hero yang cukup diremehkan ya guys ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang pernah searching tier list atau unit-unit di Goddess of Genesis, kebanyakan yang gue lihat sih memasukkan Cleopatra ini ke dalam tingkat unit kelas A ya guys ya. Jadi ya tidak terlalu diunggulkan dalam berbagai hal. Tapi kalau kita telah lebih jauh, benarkah Cleopatra ini sebetulnya adalah unit tier A? Mungkin kita simak aja ya pembahasannya. Nah, jadi ini adalah titik poin daripada Cleopatra yang mengakibatkan dia hero yang cukup OP ya guys ya. Kalau di bintang 3 memang tidak terlalu ada hal yang bisa dibanggakan daripada Cleopatra, tapi kalau kalian lihat di bintang 4, dia punya satu pasif tambahan di mana menaikkan 6% critical dari tim dia setiap ada satu hero yang hidup. Artinya jika kalian punya 5 hero yang masih hidup, masing-masingnya itu akan mendapatkan 30% critical. Nah, kebayangkan critical ini naikinnya susahnya gimana? Hanya bisa bergantung pada game dan senjata, sedangkan kalau kalian punya ini, Cleopatra ini, masing-masing unitnya mendapat tambahan 30% critical loh guys. Nah, kita telaah lagi lebih jauh jika dia sudah bintang 5, dia punya satu pasif tambahan lagi, yaitu setiap kali dia ngeluarin skill, baik yang skill 1 ataupun skill ultimate-nya, itu menimbulkan chaos pada lawannya, yang mengakibatkan ketika lawan itu mendapatkan heal, yaitu akan terjadi damage di dia, bukan sebagai penambahan HP tapi malah jadi pengurangan HP. Kalian lihat lagi ke bintang 6, dia punya satu lagi tambahan pasif di mana ketika dia sudah melakukan action dia dalam 1 tahun itu, udah giliran dia untuk jalan, dan ketika dia end action itu memberikan poison kepada lawannya. Artinya ini pasif tanpa dia mesti ngeluarin skill area ataupun skill single target, pokoknya dia udah jalan, itu siapa yang tidak ditargetkan itu tetap kena satu poison ya guys ya, jadi on all enemies. Nah, jadi kalau dikombinasikan dengan ultimate dia ini damage-nya 160% ya guys ya, dan hampir setiap kali dia ngeluarin pasti tambahan 30%, karena setiap kali ada debuff pada lawan dia akan menambahkan tambahan 30%. Jadi kita anggap aja lah damage-nya ini 190%. Itu damage area kedua tertinggi menurut gua guys ya, setelah si Merlin 230, sedangkan kalau pada Cleo itu 160. Damage yang cukup menjanjikan, dan menambahkan poison 1 stack ditambah dengan pasifnya tadi, jika sudah bintang 6 dia menambahkan poison lagi 1 stack lagi, dan jika di total berarti dia ngasih sekitar 2 stack poison dan magic defense lawan turun 10%. Nah, kebayangkan seandainya dia dikombinasikan dengan unit match yang lain, misalnya Merlin, atau kalian pakai Mary, ataupun pakai Gabriel, otomatis damage daripada match kalian akan menjadi semakin sakit. Ups, tunggu dulu, tidak cukup sampai di sana aja ya guys ya. Jadi, ultimate-nya ini juga menghilangkan 2 buff daripada lawan. Jadi kalau lawan punya attack up atau defense up, itu di remove 2 buffnya. Jadi 2 buff positif yang ada pada lawan itu di remove sama dia. Mungkin kalian tahu ada namanya trinket di tipe match, itu ada namanya Deku. Deku ini menghilangkan 1 buff pada lawan setiap kali unit kita ngeluarin skill AOE. Nah, sedangkan pada Cleopatra dia menghilangkan 2 buff lawan guys. Jadi kebayangkan ini OP-nya gimana. Dia udah ngasih buff yang banyak banget ke tim dia untuk naikin critical. Dia ngasih debuff ke lawan berupa chaos healing dan juga poison, dan dia menghapus 2 buff positif pada lawan. Jadi sebetulnya Cleopatra ini cukup gigi ya guys ya. Cleo ini tidak memiliki defense yang cukup tinggi ya guys ya. Jadi untuk survivalnya dia juga membutuhkan bantuan daripada equipnya. Nah, di sini kita mau ngebahas equipnya yang cocok. Kita mulai dari senjatanya. Untuk senjata menurut gue yang paling bagus adalah ini, senjatanya si Hades ya guys ya. Jadi ini menaikkan skill damage-nya 20% dan menaikkan RSL-nya sebanyak 25% pada level 70. Ini cukup membantu untuk menjaga kehidupan si Cleopatra-nya, yang kayak udah gue bilang tadi. Jadi defense Cleopatra ini tidak terlalu tinggi dan ya lumayan membantu kalau seandainya RSL-nya agak dinaikkan. Yang kedua adalah Guard Deceiver untuk helmetnya. Jadi ini membantu lagi untuk memberikan debuff kepada lawannya. Jadi setiap kali
lawan ngeluarin skill atau apapun dan dia kena pukul, ya dia lumayan, dia bisa ngasih attack down ke lawannya. Kalau pada level 70 chance-nya lumayan tinggi ya guys ya, 100%. Habis itu ada Angel Elmo juga untuk bajunya. Jadi setiap kali dia dipukul juga, dia ngasih juga satu random debuff lagi. Jadi ya debuff lawan itu akan numpuk-numpuk di badannya lawan. Nah untuk trinketnya, ya menurut gua Nuada cukup oke untuk pilihannya. Jadi dengan defense dia yang cukup lemah, kita bisa menambahkan defense up dengan trinket yang satu ini. Dan juga punya buff lain di trinket ini, yaitu menaikkan kekuatannya sama menaikkan kritikalnya juga. Tapi kembali lagi, mungkin kalian bisa jadi pertimbangan seandainya punya prefix. Prefix itu yang seperti ini ya guys ya. Kalau ini naikkan block, ya mungkin kalian bisa pakai prefix yang menaikkan speed, ataupun menaikkan strength-nya juga, ataupun menaikkan critical damage atau critical lainnya. Nah itu juga lumayan membantu pada Cleopatra. Jadi ya item tidak terlalu kaku. Lagian Cleopatra ini kalian tidak menjadikan dia sebagai DPS utama kalian, hanya membantu DPS kalian yang lain. Tapi ya oke lah kalau seandainya kalian punya prefix, bisa kalian utamakan untuk nambah-nambah statusnya dia. Nah oke, kali ini kita mau ngebahas gamenya lagi. Jadi kalau untuk tipe game, ya kalian utamakanlah Sagittarius. Jadi untuk tipe unit DPS tetap yang paling bagus adalah Sagittarius, karena nambah damage-nya itu lumayan banget lah, 40% kalau seandainya darah lawan masih di atas 50%. Pilihan kedua adalah kalian ngutamain di Leo atau di Capricorn. Jadi seperti kemampuan Cleopatra ini kan menaikkan critical ya, otomatis hampir setiap hitnya itu biasanya ada critical-nya. Dan kalau kalian bawa Leo ini lumayan membantu juga, naikin 10% damage berdasarkan max HP lawan. Tapi Leo di 12 nggak usah terlalu tinggi lah, nggak usah sampai 12 Leo juga. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di buff Leo ini, kalau seandainya ditambahkan jumlah Leo-nya, itu hanya naik kemungkinan untuk keluarnya Leo burst ini aja. Nggak usah terlalu dikejar kali, karena dalam 1 tahun itu juga kalian cuma bisa 3 kali kok ngeluarin pasifnya Leo ini. Jadi dengan skill Cleopatra yang dia multi target AOE, biasanya dalam sekali dia nge-cast itu adalah 1 atau 2 kali Leo ini keluar. Jadi nggak usah terlalu dipenuhkan kali ya guys ya. Selanjutnya boleh juga pakai Capricorn, karena juga Cleo ini dia punya skill yang single target, ada juga yang AOE-nya. Nah kalau single targetnya ya lumayan naik jadi 25%, sedangkan kalau AOE-nya naik menjadi 15%. Tapi kalau gua pribadi tetap masih lebih rekomendasiin pakai Sagittarius. Untuk substatus kalian utamakan di speed ya, karena Cleo ini juga bisa berfungsi sebagai anti assassin. Jadi dia punya perk yang kalau sudah level maksimal, dia menaikkan damage ke steal musuh yang lagi steal itu bisa naik sebanyak 20%, dan dia bisa memberikan targeting mark kepada lawannya. Jadi lawan assassin itu jadi nggak bisa steal, jadi nggak bisa ngilang, dan membantu assassin kalian supaya bisa target assassin lawan, dan assassin lawan jadi nggak bisa ngilang. Part assassin kan ada ketika dia lagi ngilang itu damage dia naik, nah kalian buat dia jadi nggak bisa ngilang. Jadi Cleopatra juga bisa sebagai anti assassin unit ya guys ya. Nah untuk bagian terakhir kita mau membahas part daripada Cleo ini. Jadi di antara 4 part ini gue sih paling rekomendasikan gunain pakai yang nomor 3 ya guys ya. Jadi dengan yang nomor 3 ini dia naikin 6% damage ke target kalau lagi steal. Ini levelnya belum gue tinggiin sih. Kalau seandainya udah level maksimal, dia naikin 20% damage ke target yang lagi ngilang, yang lagi steal assassin, itu naik damage-nya 20%. Jadi ya lumayan tinggi juga kalau seandainya kalian nargetin ke yang lagi steal itu tadi. Dan pada Ranger ini juga dia punya pasif juga, jadi kalian bisa target loh itu yang lagi steal, itu bisa kalian klik. Beda dengan unit lain, kalau kayak Mage atau kayak Guardian, kayak Assassin, kalian nggak bisa target yang lagi steal kan. Banyak itu kalau kalian ketemu di arena, ada yang sengaja ngeletakin unitnya 4 Assassin tanpa main Guardian, jadi 4-4-nya langsung steal, kalian nggak bisa target satu pun. Nah kalau pada Cleopatra ini, jadi itulah fungsinya kalian tadi main gamenya di speed, supaya turn 1 kalian bisa munculin semua itu yang assassin-assassin yang lagi ngilang, itu bisa kalian munculin semua. Jadi dia ngehapus buff lawan dua ability-nya ini kan menghapus 2 buff lawan. Nah salah satu yang kehapus itu adalah steal tadi, dia langsung nongol, habis itu dikasih damage tambahan 20% dan di marking lawannya, jadi nggak bisa steal lagi. GG banget nggak itu Cleo? Oke, jadi ini untuk timnya. Jadi Cleo ini
membantu damage magical kalian supaya semakin sakit. Nah untuk tim ini gue lebih ngutamain sih DPS utamanya itu sebagai Merlin ya guys ya. Jadi dengan segala stack poison yang dikasih oleh si Cleo, itu akan meningkatkan damage si Merlinnya. Dan untuk tipe PS-nya gue lebih ngutamain pakai Chang'e. Kenapa? Bukan Isabella ataupun Athena. Karena Chang'e ini tipe PS yang bisa juga sekalian ngeheal timnya, dia juga bisa ngasih damage magical ke lawannya. Nah jadi dengan stack poison yang dikasih oleh Cleo, damage kalian pun akan semakin tinggi. Dan juga kalian di sini bisa bermain buff light di Merlin sama di Chang'e-nya. Nah ditambahkan dengan ya di support kalian bisa main buff light supaya semakin tebal tim kalian. Dan dengan tambahan critical daripada Cleopatra, Merlin dan Chang'e pun bisa jadi DPS juga jadinya. Nah apalagi jika dikombinasikan antara Dracula dan Chang'e ini, bolanya Chang'e itu akan menaikkan defense kalian sangat tinggi sekali. Nah dengan bermainnya poison, kalian jadi ngebunuh lawannya pelan-pelan gitu guys. Jadi tiap kali kalian kenakan poison, habis itu pukulan lawannya jadi lemah, kalian banyak kasih debuff tambahan. Apalagi tadi Cleo-nya pakai helm untuk ngasih attack down, itu buat musuh itu jadi lemah banget damage ke kalian guys. Kalau kalian nggak punya Merlin, kalian bisa ganti juga dengan Medusa ataupun digantikan dengan Loki. Menurut gue sih Loki lebih cocok dibandingkan Medusa, karena ultimate-nya Loki itu bisa narik damage poison dan itu sakit banget. Apalagi Loki ini juga skillnya sekali nge-skill itu langsung stack poisonnya 2, ditambahkan dengan Cleo kalian, apalagi kalau udah bintang 6 tadi stack poisonnya juga 2 jadinya. Jadi dalam 1 tahun itu si Loki udah langsung bisa buka ultimate tuh, stack poisonnya sakit banget jadinya. Ya mungkin ini yang cocok banget buat Cleo. Sebetulnya gue pingin banget dulu pakai Cleo, tapi berhubung gue dapat Artemis dan Cleo gue cuma bintang 3, makanya ya gue pribadi makanya Ranger yang lain. Tapi guys, ya apapun itu, kita udah lihat pembahasan daripada Cleo ini, dan menurut gue ini Cleo wow banget ya guys ya, baik untuk PvP ataupun PvE. Dia punya skill area dan punya skill single target. Areanya itu tidak ada cooldownnya, berbeda dengan tipe assassin lain yang kalau ngeluarin skill area ataupun AOE itu ada cooldownnya. Kalau dia nggak ada cooldownnya dan penuh dengan buff serta debuff, menurut gue Cleo ini nggak layak ya guys ya disebut unit A. Ini unit bagus ini guys. Jadi kalau kalian punya Cleo dan kalian suka dengan Cleo, apalagi kebetulan kalian summon banyak dapat Cleo-nya, ya menurut gue ini layak untuk dipakai. Oke guys, terima kasih udah nonton video gua kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu buat kalian yang ingin membuild Cleo kalian. Terima kasih, bye.